السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى أشرف النبيين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وذريته وأزواجه وأهل بيته الكرام، وإلى أرواح إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والأولياء الصالحين والعلماء العاملين والملائكة المقربين والمجاهدين في سبيل رب العالمين، وإلى المصنفين المخلصين، ونخص خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والإمام أحمد الرفاعي الكبير، وسلسلة رجال الطريقة الرفاعية، وسلسلة رجال الطريقة القادرية، وسلسلة رجال الطريقة النقشبندية، وسلسلة رجال الطريقة العلوية، وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها، برها وبحرها، خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا، ونخص خصوصا إلى شيخ مشايخنا الشيخ عبد الله الهرري، الشيخ نزار حلبي، والشيخ محمد هاشم أشعري، الشيخ عبد الوهاب حسب الله، والشيخ بالصوري شنصوري، والشيخ عبد العزيز مشهوري، الشيخ عبد المهيمن نور، وسائر مشايخنا وأساتذتنا، ونخص خصوصا إلى أولادنا بنية أن يجعلهم الله صالحين والصالحات، وإلى من فتح ونشر الإسلام في هذه القرية، وإلى مؤلف هذا الكتاب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، وإلى شارحه، وبنية التوفيق والتيسير، وبنية قضاء جميع الحاجات والديون، وبنية الشفاء والنصر على الأعداء، وقبول الدعاء، ونيل كل سول، ورؤية الرسول، شفاعة الرسول، ومرافقة الرسول في الآخرة، ولرضاء الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وثبتني على الإيمان. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد. قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه halaman 136. Jadi mulai hari Rabu yang lalu kita mengulang ya, mulai dari halaman 134 kalau nggak salah. Untuk Rabu yang lalu, hari ini hari Rabu kita mulai dari halaman 136. Qala al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, wa la tuqassiranna fi iqamati mawaddatika iyyahum. Ini sudah pernah saya terjemahkan ini ya. Sudah pernah saya sampaikan poin-poin penting terjemahannya, dan sudah pernah saya share di grup UNR, ngaji bareng UNR. Wala tuqassiranna, dan jangan sekali-kali engkau teledor fi iqamati mawaddatika, di dalam menegakkan cintamu, iyahum kepada mereka, iyahum kepada jamaah kalian, iyahum kepada para santri kalian, iyahum kepada para tetangga kalian, iyahum kepada masyarakat di daerah tempat tinggal kalian. Asy-syarh qad syamila kalamul imami ضمن طياته هذه النصيحة. Nasihat
Imam Abu Hanifah atau perkataan Imam Abu Hanifah telah pada bagian-bagian yang lalu telah memuat nasihat ini, telah memuat nasihat yang baru saja kita baca tadi. Fahiyathamu min iddati nasaiha taqaddamat. Ungkapan nasihat, untayan nasihat yang disampaikan oleh beliau pada bagian ini sebenarnya sudah bisa dipahami min iddati nasaiha, dari beberapa nasihat taqaddamat yang telah berlalu. Waqad basatna al-kalama qablu wa syarahnahu. Kami, kata Syekh Jamil Halim selaku pensyarah kitab ini, telah membeberkan, memerinci pembicaraan tentang hal itu sebelumnya, wa syarahnahu, dan telah menyampaikan penjelasan terkait dengan hal tersebut. Walakin lamma kanat li hadhihi an-nasihati maziyatun, akan tetapi ketika nasihat yang terkait dengan ini, ya, jangan sekali-kali engkau teledor di dalam menegakkan cintamu kepada mereka, kepada orang-orang yang engkau dakwai, kepada orang-orang yang engkau ajarkan ilmu agama kepada mereka. Ketika nasihat ini memiliki maziyatun, keistimewaan tertentu, memiliki kelebihan, akkadal imamu, Imam Abu Hanifah menegaskan kembali, wa harisa 'ala al-iltizami wat takhalluqi biha, dan beliau betul-betul berupaya untuk menetapi nasihat ini dan berakhlak dengannya. Faminal adab allati tataqawwa biha awasirul ulfati, sebagai penegasan, penjelas terkait dengan nasihat yang disampaikan oleh Al-Imam Abu Hanifah. Wala tuqassiranna fi iqamati mawaddatika iyyahum. Kata pensyarah kitab ini, faminal adabil lati tataqawwa biha awasirul ulfati wal mahabbati wal ukhuwati fillah. Di antara adab-adab yang harus dijaga supaya anasir, unsur-unsur kecintaan, persaudaraan karena Allah ini semakin kokoh. Di antara adab-adab yang harus dijaga adalah pertama, an yatajannaba syakhsu dzulma, an yatajannaba syakhsu dzulma fa innahu dzulmatun yaumal qiyamah. Hendaklah seseorang menjauhkan dirinya dari berbuat kezaliman, karena perbuatan zalim itu adalah kegelapan yang bertumpuk-tumpuk pada hari kiamat. Ya, konsekuensinya besar apabila ada seseorang yang berbuat zalim kepada orang lain. Berbuat zalim kepada orang lain itu artinya adalah apa? Menyakiti hati saudara sesama muslim, membicarakan kejelekan saudara sesama muslim, mencaci saudara sesama muslim tanpa hak, melaknatnya, memfitnahnya. Ini semuanya adalah kezaliman kepada orang lain yang wajib bagi kita semuanya untuk menjauhkan diri darinya, apalagi seorang aktivis dakwah, apalagi seorang pengajar ilmu agama, maka wajib ya bagi dia, walaupun dia bukan dai, bukan pengajar ilmu agama, wajib bagi dirinya untuk menjauhkan dirinya dari kezaliman kepada orang lain. Apalagi kalau seseorang itu aktif terjun berdakwah di tengah-tengah masyarakat. Karena setiap apa yang dia lakukan ini menjadi contoh dan teladan. Wa an yura'iya huquqal ukhuwati, dan hendaklah menjaga hak-hak persaudaraan. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqul muslimi 'alal muslimi sittun, hak muslim atas muslim yang lain ada 6. Qila wa ma hunna ya Rasulullah, beliau ditanya apa
saja hak muslim atas muslim yang lain yang 6 itu, wahai baginda Rasul? Beliau menjawab, idza laqitahu fasallim alaihi. Jika engkau bertemu dengannya, maka ucapkanlah salam kepadanya. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Jika ia mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Wa idza stansahaka fansah lahu. Dan apabila dia meminta nasihat kepadamu, berilah ia nasihat. Wa idza 'atasa fahamidallaha fashammithu. Dan apabila dia bersin lalu membaca tahmid kepada Allah, membaca alhamdulillah fashammithu, maka jawablah tahmidnya dengan mendoakannya, dengan membaca kepadanya yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Imam Abu Dawud pengarang Sunan, ya, Imam Abu Dawud pengarang Sunan, pengarang Sunan Abi Dawud itu pernah berada di seberang sebuah sungai. Lalu dia mendengar ada seseorang yang bersin di seberang sungai yang lain, di seberang yang lain, di tepi sungai yang lain. Dia bersin, kemudian terdengar darinya ucapan tahmid, ucapan hamdalah, alhamdulillah. Karena Imam Abu Dawud tidak mau melewatkan kebaikan ini, beliau adalah orang yang tidak mau melewatkan kebaikan sekecil apapun. Lalu beliau menyewa sebuah perahu untuk menyeberangi sungai tersebut sehingga dia sampai ke orang yang bersin dan membaca hamdalah. Setelah itu kemudian beliau mendoakannya, yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Kemudian setelah itu kembali ke tepi yang lain. Jadi kita jangan meremehkan kebaikan apapun. Karena kita tidak tahu kebaikan mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan-kebaikan yang sudah pernah kita lakukan itu mungkin saja tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun. Kita jangan henti melakukan kebaikan. Bisa jadi kebaikan yang telah kita lakukan di masa yang akan datang, itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza marida fa'udhu. Dan apabila saudara muslim kamu sakit, fa'udhu, maka kunjungilah dia, maka jenguklah dia. Wa idza mata, dan apabila dia mati, fattabi'ahu, maka ikutilah jenazahnya. Ya, ikutlah jenazahnya. Orang yang melakukan sholat jenazah, dia mendapatkan qirat, dia mendapatkan pahala sebesar gunung Uhud. Kalau dia sholat jenazah kemudian mengikuti jenazahnya sampai selesai dimakamkan, maka dia mendapatkan qiratani, dia mendapatkan 2 qirat, masing-masing sebesar gunung Uhud. Yang kedua adalah an yatalattafa bin nushi lahu. An yatalattafa bin nushi lahu. Hendaklah seseorang bersikap lemah lembut ketika memberikan nasihat kepada saudaranya sesama muslim. Qala Allah Ta'ala wal 'ashri innal insana lafi khusr wal 'ashr innal insana lafi khusr. Demi masa innal insana lafi khusr amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihati, dan beramal soleh, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, dan mereka saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran. Diriwayatkan bahwa para sahabat Nabi tidaklah mereka bertemu kecuali mereka membaca ayat ini sebelum mereka berpisah. Ya, diriwayatkan bahwa para sahabat tidaklah mereka bertemu kecuali mereka membaca ayat ini sebelum mereka berpisah satu sama lain dalam suatu majelis. Dan ini yang dibuat dalil oleh teman-teman kita di Nahdlatul Ulama untuk menutup sebuah pertemuan. Biasanya mereka membaca ayat Al-Asr, ayat wal 'ashri innal insana lafi khusr, dan seterusnya. Waruya, dan diriwayatkan anil Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, dari Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu annahu qala,
bahwa beliau berkata, "Man wa'adha akhahu sirran faqad zanahu." Barang siapa yang memberikan nasihat kepada saudaranya sirron, secara sembunyi-sembunyi, secara rahasia, tidak terbuka di depan publik, faqad zanahu, maka ia telah menghiasi saudaranya itu. Maka ia telah melakukan perbaikan kepada saudaranya itu. Waman wa'adhahu ala niyatan, dan barang siapa yang memberikan nasihat kepada saudaranya sesama muslim ala niyatan, secara terbuka, faqad syanahu, maka ia telah betul-betul memperburuknya. Maka ia telah betul-betul memperburuknya. Syanahu. Wadzalika idza kanatil maslahatu, yang dimaksud, ya, yang dimaksud oleh Imam Syafi'i itu adalah apa? Idza kanatil maslahatu tatahaqqaqu bisirri. Jika kemaslahatan yang ingin didapatkan oleh sang pemberi nasihat itu bisa terwujud bisirri, dengan cara memberikan nasihat secara sembunyi-sembunyi. Wa kanatin nasihatu fil alani tuaddi ila mafsadatin, dan sebaliknya jika nasihat itu disampaikan secara terbuka, tuaddi ila mafsadatin, malah tidak menarik kemaslahatan tetapi menyebabkan kepada kerusakan, menyebabkan kepada mafsadah. Ya, jadi tidak secara mutlak, ya. Apa yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i ini tidak secara mutlak, tergantung dari konteks. Bagaimana orang itu, orang yang diberi nasihat itu seperti apa, kemudian apa yang kesalahannya seperti apa, dilihat dulu konteksnya seperti apa. Jadi apa yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i ini tidak berlaku di semua keadaan. Tidak berlaku mutlak untuk semua orang yang ingin kita nasihati. Barang siapa yang memberikan nasihat kepada saudaranya secara sembunyi-sembunyi, maka dia telah menghiasinya, maka dia telah memperbaikinya. Dan barang siapa yang memberikan nasihat kepada saudaranya sesama muslim secara terbuka, secara terang-terangan di hadapan orang lain, faqad syanahu, maka ia telah memperburuknya. Ini tidak berlaku di semua keadaan, tergantung konteksnya. Tidak juga berlaku bagi semua orang, tergantung situasi kondisinya. Yang ketiga, anasir yang dengannya cinta sesama muslim itu semakin kuat, semakin kokoh adalah apa? Al-musyarakatul wijdaniyah. Al-musyarakatul wijdaniyah, saling berempati satu sama lain. Saling ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Saudara sesama muslimnya sedih, kita turut bersedih. Saudara sesama muslimnya berbahagia, kita turut berbahagia. Ini yang disebut dengan al-musyarakatul wijdaniyah. Kurang lebih artinya berempati satu sama lain. Wadzalika bitawasuli. Dengan cara apa? Ya, berempati itu bisa dipupuk dengan cara apa? Bitawasuli, dengan saling berkomunikasi, dengan saling berinteraksi, berkomunikasi, ya, satu sama lain. Saling bertegur sapa satu sama lain, saling menyapa satu sama lain, walaupun lewat WA, walaupun lewat Facebook. Saya akan ingat nama murid-murid yang secara berkala mengirim WA ke saya, mengirim chat ke saya. Ustaz, saya si Fulan, atau mengucapkan selamat hari-hari besar Islam, hari raya, 1 Muharram, misalkan, atau sekedar menanyakan kabar, Ustaz bagaimana, atau kadang konsultasi, Ustaz saya mau melahirkan, ada saran nama untuk bayi laki-laki apa tidak. Itu selalu saya ingat, ya, murid-murid yang sudah 20 tahun tidak pernah ketemu, tetapi ada tawasul di antara guru dan murid, maka guru tidak akan melupakan muridnya ini, dan insya Allah akan selalu menyebutnya dalam doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wattazawuri, dan saling berziarah satu sama lain, saling mengunjungi satu sama lain. Fillahi, bukan karena apa-apa, tetapi karena Allah. Saling mengunjungi, saling ziarah karena Allah. Bukan karena dia kaya lalu dikunjungi, bukan karena dia punya posisi tertentu di
pemerintahan kemudian dikunjungi, bukan. Tapi mengunjunginya adalah karena Allah. Mengunjungi karena Allah itu misalnya ini adalah perintah Allah, maka saya kunjungi saudara sesama muslim. Ini adalah baik di dalam syariat, maka saya kunjungi untuk misalkan menanyakan bagaimana dakwah dia, bagaimana perkembangan dakwah dia, apa yang sudah dicapai oleh teman kita itu, dan lain sebagainya. Wa musyarakatihi afrahahu, dan mengikuti apa? Musyarakatihi afrahahu, turut merasakan kebahagiaannya, turut merasakan kebahagiaannya. Wa atrahahu, atrah itu jamak dari tarah, yang artinya adalah ham, ya, huzn, kesedihan. Turut merasakan kesedihannya. Wa idharil hirsi alaihi, dan menampakkan perhatian kepadanya. Fayafrahu li farahihi, maka seseorang semestinya gembira karena saudaranya gembira. Wa yahzanu li huznihi, dan sedih karena saudaranya sedih. Yas'alu anhu, menanyakan tentangnya. In ghaba, jika dia tidak terlihat. Jika dia tidak terlihat dalam majelis atau lama tidak ketemu. Menanyakan tentang saudaranya itu karena sudah lama tidak berjumpa, karena sudah lama tidak mengetahui kabarnya. Wa yatafaqqadu ahwalahu, dan memastikan keadaannya. Memastikan keadaannya. Apakah masih sehat? Berapa usianya? Berapa anaknya? Berapa keluarganya? Apakah butuh bantuan apa tidak? Sudah sejauh mana perkembangan dakwah di daerahnya? Dan seterusnya. Fa in kana maridun 'adahu, jika dia sakit dijenguk. Au kana nasiyan dzakkarahu, atau dia lalai, dia lupa, dia ingatkan. Ya, dia lupa pernah belajar di Syahamah. Atau apa, melupakan beberapa pelajaran yang pernah dipelajari selama di Syahamah, padahal itu adalah tentang ilmu fardhu ain, lalu dia menulis sesuatu di Facebook yang menyalahi apa yang semestinya tidak boleh diucapkan, ya, menyalahi syariat secara terang-terangan, maka diingatkan, baik itu secara langsung maupun lewat WA atau media-media yang lain. Nah, ini ya, saling mengingatkan. Kalau ada saudara-saudara kita, sesama pengajar ilmu agama, sesama aktivis dakwah yang misalkan posting sebuah status di Facebook atau yang lain, jelas-jelaslah menyalahi syariat, maka kita ingatkan, kita biarkan begitu saja. Ya, kita tidak mau saudara kita terjatuh ke dalam dosa. Kita tidak mau saudara kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Kita tidak mau saudara-saudara kita menyebarkan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syariat. Ya, makanya kita ingatkan. Lillahi ta'ala. Jadi kita ingatkan lillahi ta'ala, bukan karena apa-apa. Yurahhibu bihi idza dana, menyambutnya ketika dia mendekat. Menyambutnya, ya, disambut dengan penuh kelapangan dada. Wa yuwassi'u lahu idza jalasa. Wa yuwassi'u lahu idza jalasa, melapangkan majelis ketika dia duduk. Ya, ini sifat-sifat seorang dai, ya. Sifat-sifat seorang muslim yang baik. Wa yusghi ilaihi idza tahaddatsa, mendengarkan dengan seksama apa yang dia sampaikan jika dia berbicara. Wa yuwasihi bimalihi idza ihtaja ilaihi, dan membantunya dengan hartanya, meringankan bebannya dengan hartanya, idza ihtaja ilaihi, jika dia membutuhkan. Wa yu'inuhu ala qada'i hajatihi, membantunya untuk memenuhi hajatnya. Wa yu'thiruhu ala nafsihi, dan lebih mementingkan saudaranya dibandingkan dengan diri sendiri, walau meskipun dia juga membutuhkan, ya, tetapi dia lebih mementingkan yang lain. Kalau hal itu tidak menyebabkan kerusakan pada dirinya, ya, tidak menyebabkan terjadi sesuatu yang madarat yang sangat yang terjadi pada diri dan keluarganya. Ya, ini sifat-sifat dai, dan ini semuanya dicontohkan, diteladankan oleh para sahabat, ya, para muhajirin dan ansor, terutama as-sabiqun al-awwalun,
orang-orang yang pertama-tama masuk ke dalam agama Islam. Yang selanjutnya adalah an yusmi'ahu minal kalamit thayyibi ma yuhib. Memperdengarkan kepadanya ucapan-ucapan baik yang ia suka. Memperdengarkan kepadanya, ya, menyampaikan kepadanya ucapan-ucapan yang baik yang ia suka. Wala yu'dhihi bikalamin qabihin, maka tidak menyakitinya dengan ucapan-ucapan yang buruk. Wa in kana mazihan, meskipun dalam keadaan bercanda, ya, jangan kebablasan kalau bercanda. Fal yusni alaihi, akan tetapi memujinya, wa yad'uhu, dan memanggilnya bi ahabbi asma'ihi ilaihi, dengan nama yang paling, dengan panggilan yang paling ia cintai. Panggilan apa yang paling dia suka. Itu yang kita sebut, ya, panggilan itu di hadapan fillah, bahwa ia mencintai saudaranya karena Allah, ya, menyampaikan, mengabarkan, ya, ini disunnahkan bagi kita. Jika kita akrab dengan seseorang, kita betul-betul suka dengan dia, kita cinta kepada saudara sesama muslim, ya, dianjurkan bagi kita untuk mengabarkan kepada orang tersebut bahwa kita mencintainya karena Allah. Fa'an Anasin radhiyallahu anhu qala marra bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka seorang laki-laki itu mengatakan, maka ada orang laki-laki lain yang mengatakan, jadi ada seseorang melewati baginda Nabi, kemudian ada laki-laki lain mengatakan kepada baginda Nabi, inni la uhibbuhu fillah, sungguh aku mencintainya karena Allah azza wa jalla. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, a'lamtahu, apakah engkau sudah memberitahukan kepadanya bahwa dirimu mencintainya karena Allah? Qal, laki-laki itu mengatakan, la, tidak, belum ya Rasulullah. Qala fa'alimhu, beritahu dia. Qala, lalu laki-laki itu menceritakan, falaqitur rajula, suatu ketika aku bertemu dengan laki-laki tersebut yang lewat di hadapan baginda Nabi itu, fa'alamtuhu, lalu aku memberitahukan kepadanya bahwa aku mencintainya karena Allah. Faqala ahabbakallahu alladhi ahbabtani lah. Jadi jawabannya, kalau ada seseorang yang mengatakan kepada kita uhibbuka fillah, maka jawaban yang kita sampaikan apa? Ahabbakallahu alladhi ahbabtani lah. Ahabbakallahu alladhi ahbabtani lah, atau ahbabtani fih. Semoga Allah mencintaimu, semoga Allah yang engkau mencintai aku karenanya juga mencintaimu. Semoga Allah yang engkau mencintai aku karenanya mudah-mudahan juga mencintaimu. Gitu. Sampai di sini kajian kita terkait kitab Wasayil Imam Abi Hanifah. Kita ganti kitab yang satunya lagi berbahasa Indonesia, penyelewengan terhadap kitab-kitab para ulama aswaja. Halaman 25. Halaman 25. Nomor 3, poin nomor 3. Masih terkait dengan pemalsuan, ya. Pemalsuan ini adalah salah satu bentuk khianah ilmiah. Pemalsuan dilakukan oleh sebagian orang yang tidak bertanggung jawab terhadap kitab-kitab para ulama ahli sunnati wal jamaah. Ini termasuk bagian dari khianah ilmiah, khianat yang berkaitan dengan ilmu,
Ya, khianat tidak dapat dipercaya dalam masalah ilmu. Ya. Memalsukan kitab yang dikarang oleh para ulama itu adalah bentuk khianah ilmiah, khianat ilmiah kang bangsa ilmu. Yang nomor 3, di antara kitab yang dinilai palsu, kitab yang dinilai palsu oleh para ulama, ya, karena dipalsukan dan dinisbatkan kepada ulama tertentu adalah kitab Ar-Raddu 'alal Jahmiyah waz-Zanadiqah. Ar-Raddu 'alal Jahmiyah waz-Zanadiqah. Kitab yang palsu ini judulnya begitu. Ini dikatakan oleh sebagian orang karangan Ahmad bin Hambal, karangan Al-Imam Ahmad bin Hambal. Padahal Imam Ahmad tidak mengarang kitab dengan judul seperti itu. Ataupun murid-muridnya tidak pernah menyalin ya kitab yang pernah didirikan oleh lisan Imam Ahmad atau dengan lisan Imam Ahmad atau ditulis dengan tangan Imam Ahmad yang berjudul Ar-Raddu 'alal Jahmiyah waz-Zanadiqah. Jadi kitab ini dipalsukan terhadap Imam Ahmad bin Hambal. Seperti ditegaskan sendiri oleh Az-Zahabi. Jadi Az-Zahabi menegaskan bahwa kitab itu palsu, ya, bukan karangan Imam Ahmad bin Hambal. Nah, para Hanabilah itu artinya orang-orang yang bermadzhab Hambali yang mengikuti Imam Ahmad bin Hambal dalam bidang fikih. Kalangan mutaqaddimin di antara mereka adalah ahlus sunnah. Murid-murid Imam Ahmad yang bermadzhab Hambali, generasi awal para pengikut beliau, ini mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Namun kalangan mutaakhirin dari mereka banyak yang menganut paham tasbih, paham tajsim, ya. Baru kemudian belakangan datang orang-orang yang mengaku diri mereka sebagai penganut paham atau penganut mazhab Hambali. Ada yang tanya PDF ya, kitab PDF-nya tidak disebarkan ya. Ini karangan Ustadz Muhyiddin, sepertinya beliau tidak berkenan kalau disebarkan PDF-nya ya, atau minta izin aja kepada beliau. Kalau nggak salah ada ringkasannya ya, ada kalau yang dari awal sampai akhir, setahu saya tidak ada PDF-nya. Dan Ustadz Muhyiddin tidak berkenan ya untuk disebarkan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Sehingga mereka menulis, sebentar, kalangan mutaqaddimin, para pengikut Imam Ahmad bin Hambal, para penganut mazhab Hambali secara fikih, di generasi-generasi awal mereka adalah orang-orang yang lurus. Mereka sama dengan kita, ahlus sunnati wal jamaah. Tapi kemudian datang belakangan orang-orang yang menyatakan diri mereka mengikuti mazhab Hambali, mazhab Imam Ahmad. Tetapi mereka adalah orang-orang yang bukan ahlu sunnah, bahkan mereka meyakini keyakinan-keyakinan tashbih, ya, yang bertentangan dengan ajaran tanzih, ajaran ahli sunnah wal jamaah. Tashbih artinya adalah keyakinan bahwa Allah sama dengan makhluk. Tajsim artinya keyakinan bahwa Allah adalah benda yang tersusun dari bagian-bagian. Ini jelas adalah dua keyakinan, dua akidah yang bertentangan dengan akidah yang telah disepakati oleh ahlu sunnati wal jamaah dari masa ke masa. Sehingga mereka menulis karangan-karangan yang menisbatkan secara dusta kepada Imam Ahmad bahwa ia mengatakan Allah bertempat di suatu arah, berbicara dengan huruf dan suara dan lainnya. Nah, orang-orang yang mutaakhirin ini dari kalangan mazhab Hambali ini kemudian untuk mempropagandakan, untuk melariskan ajaran tasbih dan tajsim mereka. Lalu mereka mengarang kitab-kitab yang dinisbatkan kepada Imam Ahmad. Mereka juga mengarang kitab-kitab yang di dalamnya dinisbatkan, disandarkan kepada Imam Ahmad bahwa beliau mengatakan Allah bertempat di suatu arah, atau Allah berbicara dengan huruf dan suara dan lainnya. Ini tentu adalah akidah yang bertentangan dengan akidah ahli sunnah. Imam Ahmad tidak mungkin mengatakan hal-hal semacam itu. Coba dibuka halaman 25 ya. Kembali ke halaman 25. Catatan kaki nomor 24.
Al-Imam Tajuddin As-Subki dalam Tabaqat Asy-Syafi'iyah menegaskan, catatan kaki, dibuka halaman 26. Saya kira sudah banyak yang punya buku ini ya. Ana a'lamu annal malikiyyata kullahum asy'a'iratun la astathni ahadan. Ini perkataan dari Al-Imam Tajuddin As-Subki di dalam kitab Tabaqat Asy-Syafi'iyah. Beliau adalah putra dari Al-Imam Taqiyuddin As-Subki, Al-Mujtahid Al-Mutlaq, ya, yang hidup satu zaman dengan Ibnu Taimiyah. Ayahnya hidup satu zaman dengan Ibnu Taimiyah. Putranya memiliki karangan Tabaqat Syafi'iyah. Beliau mengatakan di dalamnya, langsung saya terjemahkan ya, dibuka halaman 26 Arabnya, di situ tidak ada terjemahannya. Langsung saya terjemahkan. Saya mengetahui bahwa seluruh ulama yang bermadhab Maliki semuanya adalah Asy'ariyah tanpa terkecuali. Semuanya adalah ahlu sunnah secara akidah mengikuti Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Kemudian Syafi'iyah, para ulama yang bermadhab Syafi'i sebagian besar di antara mereka adalah Asy'ariyah. Jadi kalau ulama Malikiyah semuanya Asy'ariyah, semuanya Asy'ariyah, semuanya ahlu sunnah, tidak ada yang menyimpang. Ini menurut penelitian yang dilakukan oleh Al-Imam atau Syekh Tajuddin As-Subki, dan beliau tuangkan penelitian itu di salah satu bagian dalam kitab Tabaqat Asy-Syafi'iyah. Kemudian beliau juga mengatakan, adapun para ulama mazhab Syafi'i sebagian besar di antaranya adalah Asy'ariyah. Kecuali ada sebagian kecil di antara mereka yang meyakini tajsim. Kemudian juga terpengaruh dengan i'tizal, terpengaruh dengan akidah Mu'tazilah. Ya, mimman la ya'ba'ullahu bihi, artinya enggak seberapa lah ya. Tidak banyak ya di kalangan Syafi'iyah yang seperti itu. Sebagian besar lurus akidahnya, tanzih, meyakini bahwa Allah Maha Suci dari penyerupaan terhadap makhluk. Adapun Hanafiyah, para ulama mazhab Hanafi, sebagian besar di antaranya adalah Asy'ariyah. Ya, Asy'ariyah dan tentu juga adalah Maturidiyah. Mereka tidak ada yang keluar dari jalur yang benar, kecuali sebagian kecil di antara mereka yang kemudian terpengaruh dengan akidah Mu'tazilah. Adapun Hanabilah, kata beliau, Tajuddin As-Subki, aktsaru fudala'i mutaqaddimihim asy'a'iratun lam yakhruj minhum an aqidatil asy'ariyyi illa man lahiqa bi ahli tajsim wa hum fi hadhihi al-firqati min al-hanabilati aktsaru min ghairihim. Ya, jadi sebagian besar generasi-generasi awal Hanabilah, orang-orang yang bermadzhab Hambali, para ulama yang bermadzhab Hambali adalah Asy'ariyah. Asy'ariyah. Ya, kecuali ada di antara mereka yang terpengaruh dengan ajaran-ajaran tajsim, ya, mujassimah, kelompok mujassimah terpengaruh dengan paham yang dibawa oleh kelompok mujassimah, orang-orang yang meyakini bahwa Allah adalah benda yang tersusun dari bagian-bagian. Apa kata Tajuddin As-Subki? Wahum fihim. Dan orang-orang yang terpengaruh dengan musyabbihah dan mujassimah, ini di kalangan para ulama bermadzhab Hambali, ini lebih banyak daripada ketiga mazhab yang lain. Komentar yang sama disampaikan oleh Tajuddin As-Subki 63 dan 64. Lihat juga Abu Hamid Ibnu Marzuq di dalam kitab Bara'atul Asy'ariyyin min Aqaidil Mukhalifin. Jadi ada kitab bagus, ya, judulnya Bara'atul Asy'ariyyin min Aqaidil Mukhalifin. PDF-nya beredar luas di internet. Karangan Abu Hamid Ibnu Marzuq. Ya, ini nama samaran. Ya. Nama aslinya adalah Muhammad Al-Arabi At-Tabbani. Syekh Muhammad Al-Arabi At-Tabbani. Beliau hidup di Mekah. Ya, beliau hidup di Mekah pada saat banyak sekali orang-orang Wahabi di sana. Ya. Beliau hidup di Mekah pada saat itu di mana
Mekah pada saat itu dikuasai oleh para penguasa yang berakidah Wahabiyah. Oleh karena itu, beliau mengarang sebuah kitab untuk membela dan memperjuangkan akidah Asy'ariyah serta menolak akidah yang dibawa oleh Ibnu Taimiyah dan juga oleh Muhammad bin Abdul Wahab selaku Wahabi. Beliau karang kitab itu dengan nama samaran ya untuk menyelamatkan demi untuk keselamatan diri beliau ketika itu. Jadi bukunya diberi judul Abu Hamid, karangan siapa? Abu Hamid Ibn Marzuq. Nah, sampai sekarang ya kitab ini sudah dicetak dan juga masih di atas namakan Abu Hamid bin Marzuq. Pengarang yang bernama Abu Hamid Ibn Marzuq ini nama aslinya adalah Muhammad Al-Arabi At-Tabbani. 25 di atas itu ya. Baris ke 1, 2, 3, 4. Ya, sekarang kita baca baris ke-5. Mereka menisbatkan akidah-akidah tashbih dan tajsim tersebut secara langsung kepada Imam Ahmad atau mengatasnamakan putranya, Abdullah atau yang lain. Oleh karenanya, Al-Hafidh Ibnul Jauzi Al-Hambali mengarang karya-karya untuk membersihkan nama Imam Ahmad dan mazhab Hambali dari akidah-akidah tersebut dengan 3 karyanya. Al-Bazul Ashhab yang pertama. Ya, di dalam kitab ini beliau menjelaskan tentang akidah tanzih. Kemudian beliau menegaskan bahwa Imam Ahmad tidaklah membawa akidah tashbih sebagaimana diklaim oleh sebagian orang yang mengaku-ngaku diri mereka sebagai orang-orang yang bermadhab Hambali. Kemudian yang kedua adalah daf'u syubah at-tashbih bi akuffit tanzih. Ini sudah diterjemahkan oleh teman kami Dr. Khalil ya. Sudah diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia oleh saudara kami Haji Khalilur Rahman Abu Fatih. Kemudian juga yang ketiga adalah akhbar as-sifat. Al-Hafidh Abu Hafs Ibnu Syahin, salah seorang sahabat Al-Hafidh Ad-Daraqutni. Beliau mengatakan apa? Ini disebutkan di dalam kitab Tabyin Kadhibil Muftari. Beliau mengatakan apa? Rajulani, 2 orang laki-laki, 2 orang tokoh besar. Solihani, dua-duanya solih. Bulia, keduanya diuji. Ya, keduanya diberi ujian. Bi ashabi su'in, dengan pengikut-pengikut yang menyimpang. Ya, keduanya adalah tokoh yang lurus. Dua-duanya adalah tokoh besar di kalangan ahli sunnah jamaah, tetapi diberi ujian Allah dengan para pengikut 2 ulama besar ini. Yang pertama adalah Ja'far bin Ahmad dan Ja'far bin Muhammad yang terkenal dengan sebutan Imam Ja'far As-Shadiq. Yang kedua adalah wa Ahmad bin Hanbalin. Jadi Ja'far bin Muhammad ini adalah salah satu zurriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada kaum Syiah yang menganggap diri mereka sebagai para pengikut Imam Ja'far. Ya, padahal sebenarnya mereka bukanlah pengikut sejatinya Imam Ja'far As-Shadiq atau Ja'far ibnu Muhammad. Wa Ahmad bin Hanbal. Ya, ada sekelompok orang yang mengaku-ngaku diri mereka bermadzhab Hambali tetapi mengajarkan akidah yang. Jadi kedua tokoh ini dua-duanya adalah tokoh besar, wali di antara wali-wali Allah Subhanahu wa taala, telah mencapai derajat yang tinggi dalam kewalian, telah mencapai derajat yang tinggi di dalam keilmuan, tetapi diberi ujian oleh Allah dengan orang-orang yang mengaku-ngaku diri mereka sebagai pengikut keduanya, padahal apa yang mereka bawa tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Imam Ja'far As-Shadiq dan Imam Ahmad bin Hanbal. Oleh karenanya para ulama besar seperti Al-Baihaqi dan Fudala Al-Hanabilah, kalangan para ulama seperti Aman Ibnu Jauzi dan lainnya meriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal dengan sanad-sanad yang kuat, ajaran-ajaran yang sangat berbeda
dengan yang direwayatkan oleh Mujassimatul Hanabilah. Jadi jangan percaya ya kalau ada orang Wahabi yang mencetak kitab, menerbitkan kitab, kemudian diberi judul yang bombastis, lalu dijelaskan di dalamnya bahwa Imam Ahmad memiliki akidah bahwa Allah duduk di atas arasy. Imam Ahmad meyakini bahwa Allah berkalam dengan huruf, berkalam dengan suara, dan lain sebagainya. Jangan dipercaya. Ya, karena mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki khianah, tidak memiliki amanah ilmiah. Mereka tidak memiliki apa? Amanah ilmiah. Yang keempat adalah kitabur ru'yah. Ya, mereka tidak memiliki apa? Amanah ilmiah itu apa? Amanah yang berkaitan dengan keilmuan ya. Kita jangan mempercayakan ilmu ini kepada orang-orang seperti orang-orang Wahabi yang memang banyak sekali melakukan distorsi terhadap kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama. Ya, nanti di bagian akhir disebutkan ya di kitab ini beberapa contoh khianah ilmiah seperti ini misalkan ya di bagian-bagian akhir dari buku ini. Ya, seperti ini. Banyak contoh-contoh yang di bagian akhir dalam buku ini yang merupakan bukti otentik bagi kita semuanya bahwa orang-orang Wahabi tidak bisa dipercaya di dalam penyampaian mereka terhadap ilmu agama. Ya, kita jangan berguru kepada mereka. Yang keempat di antara kitab yang dipalsukan adalah Kitabur Ru'yah, dipalsukan kepada Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Seperti disinyalir oleh Al-Hafidh Ali Ibnul Mufaddal Al-Maqdisi. Kemudian juga disinyalir oleh Al-Muhaddits Abdullah Al-Harari Al-Abdari. Al-Kautsari mensinyalir, Al-Kautsari ini ketua para ulama pada masanya, ya, ketua para ulama pada di akhir masa pemerintahan Khilafah Utsmaniyah. Muhammad Zahid Al-Kautsari. Muhammad Zahid Al-Kautsari, nama bagus itu. Al-Kautsari mensinyalir bahwa cukup sulit sekarang ini menemukan naskah asli yang sahih dari karya-karya Imam Al-Asy'ari yang sangat banyak. Kitab Al-Ibanah yang beredar sekarang tidak dicetak dari manuskrip yang dapat dipercaya. Kitab Al-Ibanah itu nanti ada keterangan di bagian-bagian selanjutnya ya. Kenapa kitab ini tidak bisa dipercaya sebagai karangan Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, nanti ada alasannya di beberapa halaman berikutnya. Kitab Al-Ibanah yang beredar sekarang tidak dicetak dari manuskrip. Ya, manuskrip itu artinya tulisan tangan yang dapat dipercaya. Demikian pula Maqalatul Islamiyin. Menimbulkan tanda tanya besar karena semua naskah yang ada sekarang ini berasal dari naskah satu-satunya yang berada di tangan salah seorang tokoh Al-Hasyawiyah Al-Mujassimah yang tidak dapat dipercaya. Coba kita buka halaman 28. Kita buka halaman 28. Soal jawab nomor 31 ya. Kok soal jawab apa namanya? Ta'liq. Footnote catatan kaki nomor 31. Al-Ibanah bukan karya terakhir Al-Asy'ari. Barang siapa menduga bahwa Al-Ibanah adalah karya terakhir Al-Asy'ari, maka ini adalah dugaan yang batil. Demikian dijelaskan oleh para ulama seperti Al-Kautsari, Al-Muhadditsul Harari, Al-Abdari, Hammud Al-Ghurabah dalam pengantar kitab Al-Asy'ari, Al-Luma' fi Raddi ala ahli az-zaygh wal bid'ah dan lain-lain dan seterusnya ya. Footnote nomor 32. Kitab Maqalatul Islamiyyin yang beredar sekarang menurut Al-Muhadditsul Harari tidak sahih penisbatannya kepada Al-Asy'ari. Karena isinya tidak mengkafirkan semua aliran yang menisbatkan diri kepada Islam. Baik itu aliran Musyabbihah, Murji'ah, Jabriyah, Mu'tazilah, dan lainnya. Jadi di kitab Maqalatul Islamiyyin itu seperti itu ya. Ketika saya mengambil studi S2 di IAIN, waktu itu masih namanya IAIN Sunan Ampel, Surabaya, saya buka-buka kitab itu. Memang mengerikan isinya. Jadi isinya tidak ada satupun aliran
di dunia ini yang boleh dikafirkan. Semuanya adalah saudara-saudara kita sesama Islam. Ya, dan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan wasataftariqu ummati ala 73 firqatan kulluha finnari. Semuanya berhak masuk neraka. Ada yang masuk neraka selamanya karena mereka kafir, dan ada yang masuk neraka beberapa lama karena mereka muslim tapi fasik, ya, fasik i'tiqadi. Mereka telah akidahnya, ya, mereka membawa akidah yang tidak lurus, tetapi kesesatan mereka itu tidak sampai pada atas kufur, sehingga mereka hanya bisa neraka beberapa, kemudian dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Rasulullah secara tegas menyatakan bahwa semuanya berhak masuk neraka kecuali satu, yaitu orang-orang satu ini. Ada 3 riwayat, ya, al-jamaah riwayat yang pertama, riwayat yang kedua as-sawadul a'zam, golongan satu yang selamat, al-firqatun najiyah. Itu yang pertama, dalam satu riwayat dikatakan apa? Al-jamaah. Dalam riwayat yang lain dikatakan as-sawadul a'zam. Dalam riwayat yang ketiga dikatakan ma ana alaihi wa ashabi. Riwayat yang pertama artinya sama dengan riwayat yang kedua. Al-jamaah artinya adalah as-sawadul a'zam, yaitu mayoritas umat Nabi Muhammad. Riwayat yang ketiga artinya golongan yang selamat itu adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan ajaranku dan ajaran para sahabatku. Ya, intinya Nabi Muhammad menyatakan bahwa umatnya akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya berhak masuk neraka kecuali satu. Sedangkan di dalam kitab Maqalatul Islamiyyin yang katanya dinisbatkan kepada Imami Ahli Sunnati wal Jamaah, Al-Imam Abil Hasan al-Asy'ari, di situ diterangkan bahwa tidak ada yang kafir, ya. Semua aliran adalah saudara-saudara kita sama Islam. Ini tentu adalah pernyataan yang jauh, ya, sangat bertentangan dengan apa yang disabdakan oleh baginda Rasul. Ya, sabda baginda Rasul itu mutawatir, tawaturan ma'nawiyan. Jadi hadis itu sudah sampai pada derajat mutawatir, walaupun tidak mutawatir lafzi, ya, tetapi para ulama memberikan penilaian bahwa hadis tersebut adalah mutawatir ma'nawi. Ini jelas menyalahi penegasan Al-Asy'ari yang mengkafirkan golongan musyabbihah dalam kitabnya An-Nawadir, seperti dikutip oleh Abu Bakar Al-Baqillani, cucu murid Al-Asy'ari. Terus, seandainya halaman 29, baris ke 1, 2, 3, 4, baris keempat. Seandainya 2 kitab yang beredar sekarang ini, yaitu yang pertama adalah Al-Ibanah, yang Maqalatul Islamiyyin, seandainya sempat memusuhi Al-Asy'ari sedemikian rupa. Tapi apa yang terjadi? Golongan Mujassimah di masa yang lalu memusuhi Al-Asy'ari. Golongan Mujassimah dan Musyabbihah, ya, atau Hasyawiyah pada masa sekarang, Wahabiyah juga, banyak di antara mereka yang mengkafirkan Al-Asy'ari. Kalau memang 2 kitab itu seperti itu isinya, ya benar seperti itu isinya, niscaya orang-orang yang seperti golongan Wahabi dan semacam mereka tidak akan mengkafirkan Al-Asy'ari. Mereka tidak akan menjelek-jelekan Al-Asy'ari. Mereka tidak akan memusuhi Al-Asy'ari sedemikian rupa. Ya, faktanya sebaliknya. Mereka memusuhi Imam Al-Asy'ari, bahkan menyatakan Al-Asy'ari itu tidak ada bedanya dengan Mu'tazilah dalam beberapa akidah. Dan mereka membenci Al-Asy'ari. Al-Asy'ari, ya, para pengikut Imam Al-Asy'ari. Semua karya-karya atau perkataan yang dinisbatkan kepada Al-Imam Al-Asy'ari yang menyalahi penegasan para murid, cucu murid Al-Asy'ari, serta tokoh-tokoh ulama Asy'ariyah lainnya tidak dapat diterima, ya, tidak dapat diterima. Kenapa? Karena menyalahi naqlul kafah anil kafah. Juga dikarenakan golongan Hasyawiyah memusnahkan kitab-kitab Al-Asy'ari
dalam tragedi Baghdad dan mengubah-ubah yang tersisa dan menyisipkan hal-hal yang palsu di dalamnya. Kemudian mereka sebarkan padahal menyalahi naqlul kafah. Juga dikarenakan tidak diriwayatkan secara sama, ya, secara dengan cara mendengar, dengan jalur para ulama Ahlus Sunnah. Musuh-musuh Al-Imam Al-Asy'ari dari kalangan Mubtadi'ah, orang-orang yang membawa bid'ah keyakinan, seperti golongan Mu'tazilah, Mujassimah, dan lain-lain, juga telah menisbatkan berbagai pendapat kepadanya secara palsu, dan telah dijelaskan kebohongan-kebohongan tersebut oleh Al-Ustadz Abdul Qasim Al-Qushairi di dalam risalahnya Syikayatu Ahli Sunnah bi Hikayati ma nadahum minal mihnah. Al-Hafidh Al-Baihaqi dalam suratnya kepada Menteri Al-Amid Al-Kandari dan lainnya. Jadi, apa yang dikatakan oleh Ustadz Muhyiddin di sini? Ya, demikian pula semua karya. Kembali ke halaman 229 tadi ya. Demikian pula semua karya atau perkataan yang dinisbatkan kepada Al-Asy'ari yang menyalahi penegasan para murid. Ya, ini juga tidak benar. Maksudnya begitu, kata Ustadz Muhyiddin ya. Jadi ada perkataan-perkataan yang dinisbatkan kepada Al-Asy'ari yang menyalahi apa yang ditegaskan oleh Asy'ariyah. Ya, bukan hanya Asy'ariyah awam, tetapi bertentangan dengan tokoh-tokoh besar di kalangan Asy'ariyah, Al-Baqillani, Al-Asfarayini, dan lain sebagainya. Ya. Nah, berarti kalau ada perkataan yang dinisbatkan kepada Imam Asy'ari yang bertentangan dengan apa yang dikatakan, diajarkan, ditegaskan, ditulis oleh para tokoh besar di kalangan Asy'ariyah, maka kita tahu dan kita pastikan bahwa perkataan yang dinisbatkan kepada Asy'ari itu tidak benar. Ya. Karena itu bertentangan dengan apa? Naqlul kafah anil kafah. Apa? Bertentangan dengan naql, apa naql itu ya? Kutipan, bertentangan dengan kutipan al-kafah, ya, kutipan murid-murid Imam Asy'ari, anil kafah, dari murid-murid Imam Asy'ari sebelumnya. Ya, ini dari situ kemudian kita tahu bahwa apa yang dinisbatkan kepada Imam Asy'ari itu berarti salah, ya. Penisbatannya salah. Imam Asy'ari tidak mengatakan seperti apa yang mereka tuduhkan. Kenapa? Nggak mungkin lah berbeda antara pernyataan Imam Asy'ari dengan pernyataan para pengikut baik di generasi awal, murid-murid beliau di awal maupun di generasi-generasi setelahnya. Karena apa yang beliau tulis, apa yang beliau ajarkan secara lisan, itu kemudian diriwayatkan oleh banyak sekali murid-murid beliau kepada anak-anak murid mereka pada generasi setelahnya, dan begitu terus ya dengan sanad yang bersambung hingga sampai kepada kita. Ini yang ingin dijelaskan oleh Ustadz Muhyiddin di halaman 29 dan halaman 30. Ya. Yang kelima adalah kitab Maulidul Arus. Kitab ini dipalsukan terhadap Al-Hafidh Ibnul Jauzi. Tidak ada yang menisbatkannya kepada Ibnul Jauzi kecuali seorang orientalis yang bernama Brokelman. Ya. Brokelman. Seperti hal itu ditegaskan oleh Syekh Abdullah Al-Haruri di dalam kitab beliau Fathul Qawim, dan juga di dalam kitab As-Siratul Mustaqim. Ya. Beliau menyatakan bahwa kitab ini palsu karena di dalamnya ada pernyataan-pernyataan yang sangat bertentangan dengan tanzih, ya, sangat menyalahi akidah yang diajarkan oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah dari masa ke masa. Padahal kita tahu bahwa Al-Imam Ibnul Jauzi, ya, jangan salah, bukan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kita tahu bahwa Al-Imam Ibnul Jauzi, Abdurrahman Ibnul Jauzi adalah orang yang berpegang teguh dengan akidah tanzih, dengan akidah bahwa Allah tidak menyerupai segala sesuatu pun dari makhluknya. Demikian kajian kita pada siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ada chat ini ya. Ada 3, saya buka. Nggak bisa dibuka di laptop.
kitabnya apa, ada PDF? Tadi sudah saya jawab ya. Ustaz, di mana bisa kami dapatkan kitab atau PDF-nya? Signal Ustadz nggak stabil ya? Ya nggak tahu ya. Semoga nggak ngilang-ngilang terus. Ya maklumlah di kampung ya. Ini kitab ini bisa, buku ini ya, bisa didapatkan di, nanti Jabri aja nomor saya atau nomornya Mas Hendra ya. Coba ditanyakan ke teman-teman nomor Mas Hendra berapa. Nomornya Mas Hendra ya, alumni Hendra Nainggolan, alumni Pondok Pesantren Syahamah asal Riau yang saat ini berdomisili di tempat kami di Mojokerto, membantu dakwah kami di Mojokerto. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.